Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang disusun oleh saya sendiri, Melia, dan dua rekan saya, Suci Rahmadani serta Radika Purnama Darian. Yang kita bahas yaitu demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, definisi demokrasi. Yang kedua, demokrasi dan ekonomi. Dan yang ketiga, demokrasi dan politik di era digital. Oke, yang pertama kita membahas definisi demokrasi. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Tapi setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi, meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Di sini saya mengambil dua pendapat ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintah yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan bagi Charles Costello, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum demi melindungi hak seluruh warga negara. Selanjutnya kita membahas sejarah demokrasi. Sistem demokrasi mulai diterapkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem ini, maka rakyat bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Nah, tentunya dengan cakupan wilayah sangat luas, dengan jumlah penduduk hingga 250 juta, sistem tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan, sehingga rakyat tidak mungkin lagi secara langsung terlibat dalam setiap keputusan pemerintah. Oleh karena itu, terbentuklah seperti sekarang, dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat. Kondisi itu memunculkan istilah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, demokrasi dan ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Hal ini juga dijelaskan dalam TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1999 dengan menggunakan istilah sistem ekonomi kerakyatan, di mana masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan ekonomi dan pemerintah berusaha menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Menurut Bung Hatta, kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat, khususnya hajat hidup orang banyak yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, tidak berlaku sistem ortodoksi ekonomi, sebagaimana pula demokrasi politik menolak autokrasi politik. Nah, dalam demokrasi ekonomi yang diajukan Bung Hatta berlaku partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Demokrasi itulah yang dimaksudnya yang bermakna pada paham kerakyatan, bahwa rakyat adalah berdaulat, bagaimana menegakkan dan menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Selanjutnya, untuk mencapai itu, menurut Bung Hatta, pertama yang harus dilakukan adalah harus ada jiwa dan semangat tolong-menolong antara anggota dan warga masyarakat. Yang kedua, negara atau politik harus bersifat aktif dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar swasta dan koperasi.
Bagi Bung Hatta, kondisi seperti itu bisa menciptakan efisiensi yang tinggi sehingga mampu mengantarkan masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Atas pemikiran itu, Hatta dijuluki sebagai Bapak Kedaulatan atau Bapak Koperasi Ekonomi bangsa ini. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu ciri-ciri sistem ekonomi demokrasi. Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khusus yang membedakan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Begitu juga dengan sistem demokrasi ekonomi yang memiliki ciri pada sistem ekonomi itu sendiri. Sistem demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri positif pada sistem demokrasi ekonomi, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tapi, sistem ekonomi demokrasi tidak hanya memiliki ciri-ciri positif saja, melainkan ada ciri-ciri negatifnya, yaitu yang pertama, free fight liberalisme, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin. Yang kedua, etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi, masyarakat hanya bersikap pasif saja. Yang ketiga, monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Di sini, konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, demokrasi dan politik di era digital. Penggunaan internet menghasilkan bentuk demokrasi yang baru, yaitu demokrasi digital. Demokrasi digital merupakan kumpulan upaya untuk mempraktikkan demokrasi tanpa batas, waktu, ruang, dan kondisi fisik lainnya, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai gantinya, sebagai tambahan, bukan pengganti praktik politik atau analog tradisional. Bentuk praktik demokrasi digital menggunakan media digital untuk berkomunikasi secara online dan offline. Perbedaan antara online dan offline harus ditambahkan karena kegiatan politik tidak hanya terjadi di internet, tapi juga harus punya dampak di dunia nyata. Nah, seiring berkembangnya teknologi, muncullah suatu media baru yang disebut sebagai media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, serta blog. Kemudahan untuk berinteraksi lewat fitur-fitur interaksi media sosial dimanfaatkan oleh warga negara untuk melakukan partisipasi politik seperti saling berdiskusi, bermusyawarah, memberi opini, dan kritik sebagai bentuk pengawasan terhadap rezim yang sedang berkuasa, serta menggunakannya sebagai salah satu alat kampanye pemilu. Di sini Anthony G. Wilhelm dalam bukunya Demokrasi di Era Digital menjelaskan mengenai usaha-usaha dalam menekan tantangan yang muncul ketika kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi mulai dimanfaatkan untuk tercapainya demokrasi ideal di era digital. Kumpulan kegiatan dan pengalaman-pengalaman dituliskan oleh Wilhelm melibatkan partisipasi masyarakat di ruang publik siber di mana masyarakat menyalurkan opini mereka sebagai warga negara dan mereka berharap usaha mereka ini bisa memberikan pengaruh kepada pemerintah atau aktor politik yang lain dalam menentukan keputusan-keputusan politiknya. Selanjutnya, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik diatur lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Penggunaan medsos sebagai instrumen kampanye. Oleh undang-undang tersebut dilarang antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, atau partai politik, menghasut, menghina, menfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye Pilkada serentak Pasal 41, 46, 47, dan 48 juga menyebutkan bahwa kampanye bisa dilakukan lewat media sosial oleh pasangan calon atau tim kampanye. Para pasangan calon bisa membuat akun untuk keperluan selama masa kampanye. Akun media sosial yang dipakai untuk kampanye harus didaftarkan ke KPUD setempat, paling lambat sehari sebelum masa kampanye. Bawaslu melengkapi PKPU tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengawasan kampanye pemilihan. Di sini, Bawaslu secara khusus bekerja sama dengan Polda Metro Jaya terkait kampanye hitam di media sosial. Penelusuran dilakukan pada akun-akun media sosial yang menyebarkan kampanye hitam berupa isu, suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Sebelum melakukan penangkapan terhadap pelaku kampanye, aparat kepolisian terlebih dahulu menyerahkan kasus tersebut kepada Bawaslu untuk meneliti apakah termasuk pelanggaran administrasi atau pidana. Terhadap akun resmi di media sosial, jika diketahui melakukan penghasutan yang tidak memiliki dasar, fakta, dan sebagainya, maka harus ditutup tetapi dengan mengikuti prosedurnya. Misalnya, ada pelapor yang mengadukan hal tersebut ke Bawaslu. Terhadap akun resmi di media sosial, jika diketahui melakukan penghasutan yang tidak memiliki dasar, fakta, dan sebagainya, maka harus ditutup tetapi dengan mengikuti prosedurnya. Misalnya ada pelapor yang mengadukan hal tersebut ke Bawaslu. Maka pelapor ini harus terlebih dahulu mengisi form isian pengaduan, melengkapi berbagai persyaratan administrasi, terutama identitas pelapor untuk dilanjutkan dengan prosedur berikutnya. Tapi untuk menutupnya tidak bisa dilakukan oleh KPU sendiri, melainkan harus meminta bantuan dari Kementerian Kominfo. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.